Bab 547 Rahasia. Di dalam jurang, lubang hitam besar yang ditekan oleh monumen langit ketujuh sebenarnya terhubung dengan Styx yang tak berujung di dunia kematian. Dan di bawah sungai hitam itu terdapat sebuah kota kuno yang sudah bobrok dan sangat tua sehingga sulit untuk memperkirakan usianya. Sebuah kerangka aneh dengan tubuh yang sebagian membatu benar-benar keluar dari sumur batu di tengah reruntuhan kota kuno. Bang! Tombak batu itu melintasi langit dan menembus bumi. Pada saat itu, benua kematian berguncang hebat. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya pukulan yang mengerikan ini. Gululu, sang raksasa kaki, yang hanya tersisa kepalanya yang membatu, dihantam oleh kekuatan yang amat dahsyat dan berguling di kota kuno itu. Kepala yang membatu itu diselimuti cahaya kuning yang kabur dan menghancurkan semua rintangan secara diam-diam. Kota tua yang terbengkalai dan bobrok itu nyaris hancur dalam sekejap, dan satu-satunya bagian tembok kota runtuh dengan suara keras. Pemilik kota terlantar itu, pria aneh itu, tidak berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Hanya separuh bagian kiri kepala dan dadanya yang membatu yang tersisa, dan tombak batu tergeletak diam di depannya. Pertarungan manusia batu itu tidak cepat, tetapi sangat mengerikan. Asal mereka bertarung dengan sungguh-sungguh, pasti ada pemenangnya, karena daya juang mereka sangat kuat dan sulit ditebak. Di atas Styx hitam, Wu Xin cemburu pada tombak batu, tetapi naga leluhur tua memperingatkan dengan sangat serius, jangan mendekat. Bahkan dewa leluhur pun sangat berhati-hati, orang dapat membayangkan betapa berbahayanya kota terbengkalai itu. Gemuruh. Di bawah derasnya sungai mati, terdengar suara gemuruh, seperti getaran guntur yang teredam. Kota mati yang awalnya bobrok, ditata kembali dengan suara gemuruh, dan berangsur-angsur menjadi kota yang megah. Air sungai hitam di atas terpengaruh oleh ini dan meraung dan berderap, bagaikan ribuan kuda yang mengangkat kukunya. Kepala raksasa kaki yang tersisa terbang ke udara, bergegas keluar dari kota raksasa kuno yang direkonstruksi, dan hendak menerobos air dan melayang ke langit. Boom! Kota kuno itu tiba-tiba meluas, dan tembok kota seketika menjadi setinggi gunung. Ia bergegas keluar dari air dan memenjarakan kembali kepala yang membatu itu. Mengaum! Kepala raksasa kaki itu meraung seperti binatang buas dan bergetar hebat. Krak! Krak! Kota kuno itu hancur berkeping-keping. Orang dapat membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ilahi tabrakan itu pada saat itu. Kehancuran kota ajaib itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang awam. Pada saat ini, pemilik kota kuno tampaknya telah memperoleh vitalitas. Ia menyatu dengan tombak batu itu, terbang ke angkasa, dan menembus kepala yang membatu itu. Dong! Seakan menusuk genderang kulit, ujung tombak polos itu menembus tengkorak batu, menimbulkan suara tumpul, dan cahaya menyilaukan menerangi benua hitam kematian. Xiao Chen dan yang lainnya di kejauhan semuanya menunjukkan keterkejutan. Kekuatan yang terkandung dalam serangan sederhana itu terlalu mengerikan. Mereka dapat dengan jelas merasakan dunia kematian bergetar dan berguncang 3 kali, membuat orang merasa tercekik. Boom! Kota raksasa kuno di bawahnya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, kepala raksasa kaki itu terbelah menjadi 2 bagian, yang satu bagiannya tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi bola cahaya dewa kuning, yang menerkam monster itu. Bang! Sang monster menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan tombak batu dan menembus cahaya kuning, namun sisa cahaya masih menutupi dada kirinya yang membatu.
Retakan. Dadanya yang membatu tiba-tiba mulai terbakar dan berubah menjadi aura yang cemerlang. Ini adalah konfrontasi yang benar-benar bunuh diri dan merusak, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, dan kedua belah pihak menderita kerugian. Terlebih lagi, tidak ada niat untuk berhenti, dan saat berikutnya mereka bergegas bersama lagi. Boom! Dengan tabrakan dahsyat, kedua makhluk mengerikan itu sepenuhnya berubah menjadi aura ilahi dan terbakar abis. Keduanya terjerat dan menuju kehancuran bersama. Pada saat ini, dari kedalaman benua kematian, gelombang kekuatan ilahi yang dahsyat tiba-tiba melonjak, dan awan gelap menutupi bumi, mendekat dengan cepat. Bersembunyi. Yan Huang berkata dengan suara rendah. Semua orang telah merasakan bahwa dia adalah orang kuat setingkat dewa leluhur. Saat semua orang menghilang, seorang leluhur tulang putih yang kuat menyerbu ke depan, dan melihat dua orang kuat yang hampir hancur total di kota terbengkalai di bawah. Cahaya yang menyala-nyala melintas di matanya, dan dia berubah menjadi cahaya putih dan menyerbu ke bawah. Target utamanya adalah tombak batu. Tepat saat dia hendak merebutnya, Styx hitam mendidih dan ribuan aura ilahi melesat ke langit. Kedua monster mengerikan yang telah dihancurkan itu muncul lagi sebagai bayangan, terjerat dengan leluhur tulang putih dan terbakar bersama. Styx hitam tiba-tiba menjadi ganas. Di kejauhan, Xiao Chen dan yang lainnya tercengang. Kedua makhluk membatu itu sungguh mengerikan. Mereka tampaknya telah dihancurkan, dan mereka membakar seorang pria kuat setingkat dewa leluhur sampai mati. Anda harus tahu bahwa dewa leluhur itu abadi dan sangat sulit untuk dibunuh, tetapi pada saat ini ia berubah menjadi abu dalam sekejap. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan suci yang terbakar dari dua makhluk yang membatu itu. Dalam ketidakjelasan abadi, tiga dewa leluhur tertinggi terguncang pada saat yang sama. Pada saat ini, tatapan matanya tajam, seolah-olah ada api suci yang menyala. Alat perang yang hampir tak terkalahkan dihancurkan begitu saja. Keberadaan macam apa yang membunuhnya? Mereka hanya bisa merasakan bahwa raksasa kaki itu telah menghilang, dan tidak bisa benar-benar melihat apa yang sedang terjadi di dunia kematian. Pada saat ini, di atas Styx hitam, waktu dan ruang menjadi benar-benar kacau. Cahaya yang menyala-nyala dari dua makhluk yang membatu itu merusak dunia ini. Boom! Pada saat ini, nafas agung terpancar dari kedalaman benua kematian yang jauh, mengguncang jiwa orang-orang. Sebuah kota iblis kuno yang megah tiba-tiba terbang dari langit, lalu mendarat di Styx dengan ledakan keras, menggantikan kota kuno asli yang telah hancur. Waktu dan ruang yang kacau ditekan olehnya, dan setelah dua makhluk membatu itu terbakar, cahaya ilahi yang tersisa diserap oleh kota raksasa itu seperti gelombang air. Jelaslah bahwa itu datang untuk mendapatkan kekuatan aneh yang tersisa. Swiss. Sebuah cahaya melesat ke langit, pelangi panjang membelah langit suram dunia kematian dan melesat menuju tempat jauh tak dikenal. Itu awalnya tombak batu polos. Kota raksasa yang baru turun itu mengeluarkan kekuatan suci yang luar biasa, yang menggelinding ke arah tombak batu, mencoba mengambilnya kembali. Namun, tombak batu itu menghancurkan waktu dan ruang dan mustahil dihentikan. Ia meninggalkan jejak gambar dan menghilang sepenuhnya. Boom! Di bawah sungai Styx, kota kuno yang baru turun itu mengeluarkan getaran besar, lalu menjadi sunyi senyap, jatuh ke dalam keheningan abadi yang mematikan. Yan Huang dan Lao Zulong saling berpandangan dengan kaget.
Mereka tidak menduga hal-hal akan berkembang sampai ke titik ini. Kota-kota iblis kuno biasanya tidak saling menyerang. Hanya ketika mereka berada di ambang kehancuran, sebuah kota raksasa akan terbang dan menyerap kekuatan yang tersisa. Tampaknya tidak seorang pun dapat mengambil langkah terakhir itu dengan sukses. Beberapa dewa leluhur berdiskusi dengan tenang. Mereka telah berada jauh di dunia kematian selama lebih dari 30 tahun dan tentu saja mengetahui banyak rahasia. Gumam Keke sambil menunjuk ke arah hilangnya tombak batu itu. Si kecil pun enggan dan hanya melihat senjata batu itu terbang menjauh. Ayo kita cari. Xiao Chen menggenggam tengkorak batu setengah itu di tangannya. Lupakan saja, sulit untuk menemukannya. Naga tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan kota iblis kuno yang baru saja tiba tidak meninggalkan tombak batu apapun. Akan lebih sulit bagi kita untuk menemukan apapun jika kita mencari tanpa tujuan. Xiao Chen mengerahkan kekuatan sucinya dan menembus setengah tengkorak batu untuk melihat apakah akan ada reaksi khusus, tetapi dia kecewa. Tengkorak batu itu tenang dan tidak ada perubahan aneh. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam sebesar kepalan tangan muncul diam-diam di antara telapak tangan dan jari-jari Xiao Chen, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Iya, teriak Keke karena terkejut, dan beberapa dewa leluhur segera mengelilinginya. Dua potong batu sederhana dan tanpa hiasan muncul di antara jari-jari Xiao Chen, keduanya sebesar kelengkeng. Leluhur naga tua itu sedikit terkejut, memperlihatkan sedikit kesungguhan, dan berkata, pada saat kedua makhluk yang membatu itu akhirnya dihancurkan, aku melihat bahwa bagian-bagian mereka yang membatu tidak semuanya terbakar. Ini tampaknya adalah bagian-bagian yang tersisa. Beberapa orang memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa kedua batu polos itu terbuat dari bahan yang hampir sama dengan setengah tengkorak batu. Mereka adalah tubuh batu sungguhan, tidak sesederhana pembatuan. Ini tampaknya merupakan inti dari dua makhluk mengerikan itu. Hanya bagian kecil dari tubuh ini yang benar-benar berubah menjadi batu. Pada saat ini, setengah tengkorak batu muncul dari antara jari-jari Xiao Chen dan berubah menjadi seukuran tengkorak normal. Dua batu seukuran buah lengkeng itu terbenam ke dalam mulutnya. Kemudian, tanpa suara, separuh tengkorak batu itu menyusut kembali menjadi seukuran telur merpati dan menghilang di telapak tangan Xiao Chen. Semua orang terkejut, tetapi tak seorang pun mengatakan apapun. Hanya kekeh penasaran membolak-balik telapak tangan Xiao Chen. Naga leluhur tua itu memandang kota besar di bawah Styx dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayo cepat pergi dari sini." Meskipun belum ada yang benar-benar mengambil langkah itu, bahkan dengan kekuatan tempur yang mengerikan, ada kekurangan yang serius. Lebih baik berhati-hati. Yang lainnya mengangguk. Bahkan dewa leluhur merasa tidak nyaman tinggal di depan kota sihir kuno yang masih memiliki vitalitas. Kali ini, semuanya berjalan lancar dan mereka segera kembali ke Senchun. Keke melepaskan semua biksu yang dibawa ke surga yang hilang. Meskipun dia tidak mampu menyelamatkan semua orang yang melarikan diri ke alam kutukan, setengah dari orang-orang ini sudah cukup untuk mewariskan segalanya. Kini, perkampungan dewa itu menjadi makin semarak, dengan begitu banyak pendeta sehingga mereka harus membuka tanah suci di sekelilingnya. Di depan desa dewa, di kota mati kuno yang dipindahkan ke sini, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan beberapa dewa leluhur. Untuk menarik perhatian dewa leluhur tertinggi dari dunia lain, apa tujuannya?
hanya untuk menciptakan kesempatan bagi leluhur bela diri. Yan Huang mengatakannya dengan tenang. Bukankah leluhur bela diri telah memasuki bagian terdalam dari dunia kematian? Xiao Chen bingung dan bertanya, apa hubungannya dengan dewa leluhur tertinggi dari dunia lain? Leluhur bela diri akan mengorbankan hidupnya untuk melakukan sesuatu yang hebat. Sang leluhur naga tua menjawab. Apa yang dikatakan keduanya terbatas, jadi sulit bagi Xiao Chen untuk menebaknya. Tiga dewa leluhur tertinggi dari dunia lain terbaring tak bergerak seperti fosil di tempat yang tak dikenal. Itu karena mereka menjaga tangga batu kuno. Setelah leluhur bela diri mengumpulkan semua yang dibutuhkannya di kedalaman benua kematian, dia harus bergegas melewati 99 anak tangga batu tanpa suara. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membiarkan tiga dewa leluhur tertinggi secara bertahap melonggarkan kewaspadaan mereka, dan membiarkan mereka selalu memperhatikan Jelshu dan 4 penjuru dunia, sehingga kita dapat memanfaatkannya di masa depan. Apakah tiga dewa leluhur tertinggi begitu menakutkan? Xiao Chen terkejut. Bukan tentang seberapa menakutkannya mereka, tapi tentang tidak ketahuan siapapun saat kita bergegas menaiki 99 anak tangga batu. Bab 548 menghadapi Yan Qingcheng. Kota iblis kuno itu diam-diam tergantung di bawah awan kelam. Setelah melakukan ritual berulang-ulang selama beberapa hari terakhir, Xiao Chen akhirnya dapat mengendalikan kota besar yang telah kehilangan vitalitasnya ini. Kota hitam besar itu tak bernyawa, tergantung di langit bagaikan awan gelap, tanpa daya hidup sedikit pun, tetapi tetap megah dan membuat orang yang melihatnya terengah-engah. Dengan kilatan cahaya hitam, kota sihir kuno yang besar itu langsung bergerak ribuan mil dan muncul di wilayah timur benua kematian. Tidak, ini masih terlalu lambat. Naga leluhur tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, setidaknya itu akan menempuh jarak 10.000 mil dalam sekejap. Lawan kita bukanlah setengah leluhur, tetapi dewa leluhur dari dunia lain yang tidak bisa dihancurkan selamanya. Segala sesuatunya harus ditegakkan dengan ketat. Peta-peta dewa itu berputar perlahan di sekitar Xiao Chen, memberinya pasokan kekuatan dewa yang tak terbatas sehingga ia bisa mengendalikan kota mati itu dengan lebih baik. Namun, ia selalu merasa sulit untuk benar-benar menyatu dengan kota mati dan tidak mampu mencapai titik di mana ia dapat membuat kota bergerak dengan pikirannya. Di kejauhan, seorang petani tua yang memegang tombak penghancur besar berteriak pada Xiao Chen, "Datang dan tekan aku." Cahaya hitam melesat ke angkasa, dan cahaya ilahi yang panjang menyambar langit dari kota mati yang megah, menekan ke bawah bagaikan langit, menindas petani tua itu. Tombak penghancur yang besar di tangan petani tua itu tiba-tiba tumbuh lebih besar dan lebih tebal dari gunung dan menunjuk ke arah kota mati di langit. Tombak penghancur yang besar itu memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga seluruh awan kelam di atas dunia kematian lenyap. Dengan suara "bang" yang keras, kota mati itu berguncang dan bergoyang 3 kali, lalu bergetar hebat, dan bertabrakan dengan keras dengan tombak kehancuran. Bahkan meskipun dia telah membuat penghalang tingkat dewa leluhur yang besar, dengan suara ledakan yang keras, tanah kematian di bawahnya tiba-tiba runtuh ribuan mil dan tenggelam, dan petani tua itu jatuh langsung ke kedalaman bumi. Kota mati itu pun ikut jatuh ke tanah berdarah yang hancur, menjepit petani tua itu di bawahnya. Ia memiliki sejumlah kekuatan, tetapi masih jauh dari cukup. Suara petani tua itu datang dari bawah, dan dia melepaskan diri sambil meringis. Jelas,
Kekuatan itu tidak cukup untuk menekannya, apalagi membunuh dewa leluhur dunia asing. Mari kita bantu dia dan coba kekuatannya. Leluhur Tua Naga, Yan Huang dan lainnya terbang ke kota mati untuk membantu Xiao Chen. Kota raksasa kuno itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dan menekan petani tua itu lagi. Aura mengerikan mengguncang dunia kematian, dan kota iblis kuno memancarkan cahaya hitam yang mengerikan, yang langsung menyelimuti petani tua di bawah. "Berhenti!" teriak petani tua itu. Pada saat itu dia merasakan kekuatan penghancur yang amat dahsyat. Ia merasa bahwa dirinya akan dimusnahkan dalam beberapa menit. Cahaya kota mati itu memudar dan tetap tergantung di langit. Petani tua itu bergegas keluar dari cahaya hitam, menghela napas panjang, dan berkata, "Jika kalian semua bergabung, kalian dapat membunuh dewa leluhur bahkan jika kalian tidak mengendalikan kota mati, apalagi mengendalikan kota iblis ini." Yan Huang mengangguk dan berkata, "Lebih baik kita berpisah dan tidak berada di kota mati pada saat yang sama. Kalau tidak, jika semua orang terjebak di dalamnya, kekuatan tempur tingkat dewa leluhur akan benar-benar terputus." Wu Xin mengerutkan kening dan berkata, "Segel semua orang di kota mati." Apakah benar-benar ada orang seperti itu di dunia lain yang dapat menutupi langit dengan satu tangan? Naga leluhur tua itu sangat serius dan berkata, "Tidak ada ya. Mutlak di dunia ini. 3 dewa leluhur tertinggi di dunia lain telah tidak bergerak seperti fosil selama bertahun-tahun. Mungkin mereka sudah memiliki cara seperti itu. Terlebih lagi, kita semua tahu kekuatan pencegah mereka yang sebenarnya. Jika mereka meluncurkannya, konsekuensinya akan menjadi bencana." Meskipun Xiao Chen pernah membatu sebelumnya, sulit baginya untuk benar-benar menyatu dengan kota mati dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Mo Xiaowang mengerutkan kening. Retak. Pada saat ini, di kota iblis kuno, permukaan tubuh Xiao Chen tiba-tiba berubah menjadi batu, seolah-olah ditutupi dengan lapisan baju besi batu, sederhana dan bersahaja. "Baiklah, oke." Yan Huang dan Lao Zulong saling berpandangan dengan mata tajam. Berdasarkan apa yang mereka lihat, mereka langsung menebak apa yang terjadi. Xiao Chen menggunakan tengkorak setengah batu di tubuhnya untuk membatu dagingnya. Dia telah melakukan hal ini belum lama ini. Akan tetapi, meskipun kekuatan bertahannya mengagumkan, kecepatan geraknya tidak memuaskan. Tapi sekarang setelah saya ketakutan, situasinya sangat berbeda. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan adanya hubungan dengan kota iblis kuno, seolah-olah mereka terhubung oleh darah dan daging, dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menjadi satu dengannya. Sebuah pola ajaib muncul di dahinya, melonjak seperti api, membentuk mata vertikal, yang tiba-tiba memancarkan cahaya yang mengerikan. Bang! Kota mati itu berguncang, dan sosok Xiao Chen berangsur-angsur menghilang dan tenggelam ke bawah tanah di tengah kota mati itu. Dengan suara ledakan yang keras, kota iblis kuno tampak hidup kembali, bergetar hebat. Cahaya hitam melesat ke angkasa, lalu terbang ribuan mil jauhnya dengan suara mendesing, lalu terbang kembali dalam sekejap. "Ayo, teruslah menekan aku." Petani tua itu memegang tombak penghancur besar di tangannya dan sekali lagi, menguji hukum dengan tubuhnya sendiri. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, kota mati itu diselimuti awan iblis yang menutupi langit dan matahari, seketika menghalangi semua arah petani tua itu. Cahaya hitam yang kabur memenjarakan segalanya di sini.
Petani tua itu memegang tombak penghancur besar untuk menghalangi, tetapi dengan suara gemuruh, kota mati itu turun dengan kekuatan yang tak terhentikan dan menekannya di bawahnya. "Berhenti!" teriaknya tergesa-gesa, karena kekuatan penghancur itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Boom! Kota iblis kuno itu berguncang, tetapi tidak langsung terbang. Di bawah, petani tua itu muntah darah dan tubuhnya retak. Dia merasakan aura mengerikan menyelimuti dirinya. Tidak bagus. Yan Huang dan Lao Zulong saling berpandangan dengan ngeri, dan beberapa orang bergegas untuk menghentikan pendaratan kota kematian. Boom-boom. Kota mati itu terus berguncang, dan akhirnya melambung ke langit dan meninggalkan tempat itu. Tubuh petani tua yang retak itu perlahan pulih. Dia memandang Yan Huang, Lao Zulong dan yang lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, Xiao Chen juga bergegas keluar dari kota mati, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menoleh ke arah kota yang mati itu dan berkata, "Kota itu masih hidup." "Iya, tebakan kami semua salah." Yan Huang dan Lao Zulong juga menatap kota mati itu dengan heran. Akhirnya, beberapa orang bekerja sama untuk menampilkan kekuatan magis mereka dan menjelajahi kota. Ada cahaya redup dan lemah di bawah tanah di tengah kota, menutupi patung batu berbentuk manusia yang belum lengkap. Ini adalah kebenaran yang ditemukan banyak orang. Bahkan dengan upaya gabungan para orang kuat setingkat dewa leluhur, mereka hanya dapat menemukannya dengan susah payah. Bola cahaya redup itu akan segera padam. Jika Xiao Chen tidak masuk dengan tubuh batunya tadi, kita mungkin tidak akan bisa menemukannya. Petik 2. Ini lebih baik. Dua sinar cahaya tajam melesat keluar dari mata leluhur naga tua itu, dan dia berkata, "Jika orang kuat dari dunia lain menghancurkan kota ini, itu pasti akan cukup mengejutkan." Mark of Martial Arts adalah seorang pria yang takut terhadap kekacauan di dunia. Dia tertawa dan berkata, "Ini sungguh mengasyikkan." Pada saat yang sama, semua orang juga memiliki sedikit kekhawatiran. Kota mati tidak benar-benar memusnahkan kehidupan. Mengendalikannya seperti bermain api. Keberadaan yang mengerikan di bawah tanah pusat kota dapat terbangun kapan saja. Pada akhirnya, kota iblis kuno dikendalikan oleh Xiao Chen sendiri, yang merupakan cara yang paling tepat. Tengkorak setengah batu di tubuhnya masih memiliki efek jera tertentu. Jika barang antik tua dari ras surgawi juga mengambil tindakan, kali ini dunia akan terbalik. Kita harus dapat memikat 3 dewa leluhur tertinggi. 3 hari kemudian, Xiao Chen diam-diam kembali ke Jiushu, dan kemudian muncul langsung di Laut Cina Selatan, dan tiba di gerbang Gunung Qiutian, dewa leluhur dunia asing. Qiutian telah dikorbankan hidup-hidup olehnya, dan sekarang hanya tersisa cangkang daging. Pikirannya telah menjadi seperti boneka sepenuhnya, dan dapat dikatakan bahwa dia berada di bawah kekuasaan Xiao Chen. Dia adalah bidak catur yang penting. Setelah menyelinap ke dunia dimensi yang dibuka oleh dewa leluhur, Xiao Chen segera menjalin kontak dengan Qiutian. Gunungnya hijau, lembahnya subur, dan ada air terjun serta mata air yang mengalir. Ini adalah tanah suci dengan pemandangan menakjubkan. Ada banyak sekali paviliun dan menara yang tersebar di antara pegunungan. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen muncul di gunung suci yang paling indah. Ada gugusan pohon suci di gunung datar terbuka, dengan hanya sebuah paviliun yang tersebar di antaranya, tempat dewa leluhur Qiutian sedang duduk bersila.
Bagaimana kabar Master Sekte Abadi dan Yan Qingcheng? Xiao Chen bertanya. Sangat aman. Qiu Tian tidak memiliki ekspresi di wajahnya, hampir mati rasa. Saya ingin melihat mereka. Qiu Tian, dewa leluhur dunia lain, diselimuti kabut. Dia mengangguk tanpa suara dan menyampaikan pesannya dengan pikiran sucinya, meminta seseorang untuk mengawal dua budak ke sini. Setelah para kultivator dari Jiushu dan 4 dunia ditangkap oleh mereka, mereka semua diperlakukan sebagai budak, tetapi mereka juga dibagi ke dalam berbagai tingkatan. Mereka yang berkinerja baik bahkan bisa menjadi pengikut orang-orang kuat dari dunia lain. Dalam sekejap, Xiao Chen telah merasakan aura pemimpin Sekte Abadi dan Yan Qingcheng. Keempat orang yang mengawal mereka tidak terlalu kuat, tetapi berada pada tingkat manusia tertinggi. Di ruang yang dibukakan oleh para dewa leluhur ini, para kultivator dari dunia lain merasa benar-benar tenang dan tidak khawatir kalau keduanya berani melarikan diri. Wanita ini sungguh cantik. Aku harus meminta leluhurku untuk memberikannya kepadaku. Orang yang berbicara itu memiliki cahaya yang menyala-nyala di matanya. Meskipun kami adalah keturunan langsung dari dewa leluhur, kultivasi kami tidaklah luar biasa. Mungkin sulit bagi kami untuk mendapatkan wanita tercantik di dunia. Kalau begitu, biarkan kakek buyutku pergi dan menjemputnya. Dia adalah leluhur dari surga ke-9, dan akulah satu-satunya cicit buyutnya. Jelaslah bahwa salah satu pemuda itu memiliki identitas khusus. Meskipun kakek buyutku hanya setengah leluhur dari surga ketiga, dia telah memberikan kontribusi yang besar. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk meminta seorang budak yang cantik kepada dewa leluhur. Hehe, mereka berempat melangkah terlalu jauh dalam perjalanan mengawalnya. Mereka terus-menerus memprovokasi Master Abadi dan Yan Qingcheng. Jika Qiu Tian tidak secara pribadi mengeluarkan perintah dari dewa leluhur, saya khawatir mereka akan mengambil tindakan. Ketika mereka sudah dekat Gunung Suci, mereka semua tutup mulut dan tidak berani mengatakan omong kosong apapun. Dewa leluhur itu kejam, dan meskipun mereka adalah keturunan langsung, mereka gemetar ketakutan di dalam hati mereka. Ketika mereka tiba di Gunung Suci, mereka tercengang ketika melihat Xiao Chen duduk berdampingan dengan dewa leluhur. Keempat pemuda itu keliru mengira bahwa ia adalah dewa leluhur yang sedang berkunjung. Mereka tidak bertemu muka selama bertahun-tahun, tetapi Yan Qingcheng masih sama seperti sebelumnya, dengan kulit putih dan tubuh anggun. Dia secantik dan semenarik peri Guanghan yang bukan dari dunia ini. Rambutnya yang panjang dan hitam berkilau, halus, dan berkibar tertiup angin. Gaun ungu membuat tubuh berlekuknya tampak lebih ramping dan menawan. Pada saat ini, Yan Qingcheng membuka mulutnya karena terkejut. Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Xiao Chen sebenarnya duduk di sebelah dewa leluhur dari dunia lain. Ini sungguh di luar akal sehat. Pemimpin Sekte Abadi mengetahui sedikit rahasia itu, dan meskipun dia terkejut, dia tidak menunjukkannya. Salam untuk dewa leluhur. 4 biksu muda dari dunia lain bergegas memberi penghormatan. Qiu Tian tidak mengatakan apapun. Dia duduk bersila dengan tenang di pavilion, menatap ke arah keempat orang itu. Keempat lelaki itu gemetar ketakutan dan berlutut di hutan pohon suci. Mereka memarahi pemimpin Sekte Abadi dan Yan Qingcheng dengan berkata, "Mengapa kamu tidak berlutut?" Yan Qingcheng dan pemimpin Sekte Abadi tetap acuh tak acuh. "Kalian berdua budak, apa kalian mau mati?" Mendengar teriakan pelan mereka,
Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, apakah kalian berempat pernah membunuh kultivator dari Jiaoshu? Melapor kepada dewa leluhur, jubah perang kita semua telah ternoda darah, dan masing-masing dari kita telah membunuh sedikitnya 100 master. Keempatnya menjawab dengan tergesa-gesa, tanganmu benar-benar berlumuran darah. Xiao Chen berkata dengan nada agak dingin, kalau begitu, tidak adil jika aku menghabisimu. Keempat orang itu jelas merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka bertanya-tanya apa asal-usul pemuda yang duduk di sebelah dewa leluhur Qiu Tian ini, dan mengapa dia ingin memusnahkan mereka. Dewa leluhur, mereka buru-buru menatap Qiu Tian. Kau tidak keberatan, kan? Xiao Chen menepuk bahu Qiu Tian. Mata keempat pemuda itu terbelalak tak percaya. Meskipun Xiao Chen juga seorang dewa leluhur, dia tidak bisa menepuk bahu dewa leluhur begitu saja. Di sampingnya, mata indah Yan Qingcheng berbalik, wajahnya penuh keterkejutan, dan kebingungan tergambar jelas di seluruh wajah cantiknya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Yang membuat mereka semakin tercengang adalah saat ini, Xiao Chen menepuk kepala Qiu Tian lagi dan berkata, kamu harus melakukannya sendiri. Keempat kultivator dari dunia lain menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa memperlakukan leluhurnya dengan kasar? Yan Qingcheng membuka bibir merahnya karena terkejut, dengan cahaya berkedip di matanya yang indah. Dia hampir tidak mempercayai matanya. Hanya sang guru abadi yang tetap tenang. Bang! Qiu Tian memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menekannya ke depan. Dewa leluhur, tolong jangan. Keempat biksu muda dari dunia lain semuanya menunjukkan ekspresi ngeri dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, di hadapan dewa leluhur, mereka benar-benar rapuh seperti semut. Qiu Tian menekan ringan di udara, dan seketika berubah menjadi kabut darah. Lalu ada kilatan cahaya, dan kabut darah pun menghilang. Segala sesuatunya hancur menjadi abu dan tidak ada yang tersisa. Yan Qingcheng, yang kecantikannya begitu memukau hingga dapat membuat ikan tenggelam ke dasar air dan angsa jatuh ke tanah, dan penampilannya begitu memukau hingga bulan dapat bersembunyi karena malu di balik bunga-bunga, merasa bahwa apa yang dilihatnya terlalu indah dan ia berteriak dengan suara putus asa, apakah kau benar-benar Xiao Chen? Apa yang terjadi? Tentu saja aku. Xiao Chen sedang duduk di pavilion, dia melambaikan tangan kepada mereka berdua dan berkata, kemarilah dan duduklah bersamaku. Bagaimana mungkin? Yan Qingcheng merasa sulit mempercayainya. Tahukah kamu, pria di depannya adalah Qiu Tian, sang leluhur dewa dari dunia lain. Bagaimana Xiao Chen bisa bersikap begitu santai di depannya? Pemimpin sekte abadi juga ragu dan bingung. Bagaimanapun, Qiu Tian ada tepat di depan matanya. Akan sulit bagi siapapun untuk bersantai di depan dewa leluhur dari dunia lain. Xiao Chen menepuk-nepuk tubuh Qiu Tian dengan santai, menatap kedua orang di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan pedulikan potongan kayu ini, aku tidak sengaja mengorbankannya hidup-hidup. Mengorbankannya, hidup-hidup. Mata indah Yan Qingcheng terbuka lebar, dan bibir merahnya yang menawan hampir tidak dapat mengatup, memperlihatkan gigi giok seputih salju. Dia memiliki ekspresi yang luar biasa dan tak dapat dipercaya, dan sepasang lesung pipit di wajah gioknya membeku. Sang guru abadi juga sama terkejutnya.
Membunuh dewa leluhur dari dunia lain hidup-hidup terlalu fantastis untuk dipercayai. Bukankah itu sama saja dengan membunuh seseorang? Apa masalahnya? Xiao Chen berkata dengan santai. Namun, di telinga dua orang di depan mereka, itu terdengar seperti badai yang mengamuk. Berapa banyak dewa leluhur yang dapat muncul dalam sejarah suatu peradaban? Masing-masing dari mereka adalah makhluk abadi, hampir tidak bisa dibunuh dan sulit dihancurkan. Orang di depan mereka, yang dulunya berada di dunia yang sama dengan mereka, tiba-tiba tampak menjadi tidak nyata dan memiliki kekuatan seperti itu. Oh, aku lupa. Bagaimanapun juga, Qiu Tian adalah dewa leluhur. Memang sulit bagimu untuk percaya. Aku telah membunuh terlalu banyak orang. Dewa leluhur atau kultivator biasa semuanya manusia. Bagiku, membunuh orang sudah menjadi hal yang mati rasa. Ini adalah kebenaran. Walaupun Xiao Chen tahu bahwa sulit untuk benar-benar membunuh dewa leluhur, dan membunuh satu orang saja sudah cukup untuk mengguncang dunia, dia masih merasa mati rasa. Mungkin perang bertahun-tahun telah membuatnya terlalu lelah. Namun, kata-kata ini memiliki arti berbeda di telinga pemimpin Sekte Abadi dan Yan Qingcheng. Bahkan kata-kata membunuh dewa leluhur diucapkan dengan sangat tenang, yang benar-benar membuat tidak bisa berkata-kata. Memang ada dugaan berpura-pura menjadi garpu. Menyingkirlah. Xiao Chen dengan santai mendorong Qiu Tian ke samping, memintanya untuk memberi ruang baginya, lalu berkata, kalian berdua duduklah. Master Sekte Abadi dan Yan Qingcheng benar-benar tercengang. Walaupun mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Chen sebagian besar benar, mereka tetap merasa sulit menerima kenyataan ini. Pada saat ini, Yan Qingcheng teringat banyak kejadian masa lalu, pertarungan di Pulau Naga, dan setiap detail dari Southern Wilderness. Kejadian masa lalu, seperti musim semi yang cerah dan angin sepoi-sepoi, merasuki hatinya, membuatnya bingung sejenak. Saat itu, dia hampir dijodohkan oleh pemimpin Sekte Abadi untuk menikahi Xiao Chen, tetapi hubungan itu tidak berkembang lebih jauh. Adegan masa lalu berlalu dengan cepat, dan Yan Qingcheng merasa sedikit rumit. Baginya, semua yang terjadi di masa lalu adalah bab yang rumit dan sulit dilupakan. Sulit untuk benar-benar memahami berbagai emosinya saat itu. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, wanita cantik menjadi tua, dan ratusan tahun telah berlalu dengan cepat. Xiao Chen memberi isyarat untuk mengundang, dan keduanya pun tersadar dan duduk. Pada saat ini, pemimpin Sekte Abadi terkejut, dia sepenuhnya mempercayai semuanya. Perasaan Yan Qingcheng begitu rumit, bahkan dia sendiri merasa sulit untuk menjelaskannya. Wah, masalah akan datang. Seorang leluhur setengah tampaknya telah merasakan sesuatu dan sedang memata-matai di sini. Xiao Chen berkata kepada Qi Tian dengan tenang, panggil dia dan bunuh dia. Qiu Tian mengangguk tanpa suara. Sekarang hanya cangkang dagingnya yang menjadi milik Qiu Tian, tetapi pikirannya telah lama dibentuk kembali. Dengan kilatan cahaya, setengah leluhur yang kuat terbang ke sini. Dia adalah utusan Tuhan yang dipilih oleh Yan Qingcheng, penjaga gerbang abadi, dan pemimpin Sekte Abadi. Ia tampak seperti seorang pemuda yang tampan, tetapi sebenarnya ia adalah seorang barang antik yang berusia lebih dari 1000 tahun. Dia sangat berbakat dan tidak boleh diremehkan. Dewa leluhur. Saat dia memberi penghormatan kepada Qiu Tian, dia terkejut menemukan Yan Qingcheng dan pemimpin Sekte Abadi duduk di atasnya.
Rasanya luar biasa. Dan ketika dia melihat Xiao Chen, dia bahkan lebih terkejut lagi. Kamu adalah... Dia pernah melihat potret Xiao Chen sebelumnya, dan pada saat ini dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Bang! Kali ini, Xiao Chen mengambil tindakan secara pribadi dan langsung menyegel gunung suci tersebut. Dia mengulurkan tangannya yang besar, dan tubuh pertarungannya, yang bahkan para dewa leluhur akan terkejut, mengandung kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Sekuat apapun utusan ilahi di hadapannya, dia tidak memiliki cara untuk melawan dan akhirnya ditangkap. Kau pasti telah membunuh beberapa biksu Jiaoshu. Sekarang aku akan menghukummu mati. Suara Xiao Chen tenang, namun membuat utusan Tuhan gemetar. Tidak. Dia baru saja mengucapkan kata ini sebelum dihancurkan oleh Xiao Chen dan musnah sepenuhnya. Di samping mereka, Yan Qingcheng dan pemimpin Sekte Abadi menunjukkan keheranan. Sekarang mereka akhirnya yakin bahwa semua ini benar. Berapa banyak setengah leluhur yang ada di tempat ini? Aku mungkin juga akan membunuh mereka semua. Xiao Chen berkata dengan dingin. Kebanyakan orang berada di luar, dan hanya sedikit yang berada di tanah suci ini. Sang guru abadi menjawab, tetapi ada setengah leluhur dari surga ke-9. Saya kenal dia. Bagaimana Xiao Chen bisa melupakan setengah leluhur dari surga ke-9 bernama Qiu Tian yang menjaga pintu keluar? Sekarang dia bisa merasakan nafas keberadaannya. Kita hanya selangkah lagi dari dewa leluhur. Orang ini harus disingkirkan. Kata-kata sederhana itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Xiao Chen meminta Qiu Tian untuk mengirimkan pesan dan memanggil setengah leluhur dari surga ke-9. Setelah beberapa saat, ada kilatan cahaya, dan leluhur setengah teratas dari surga ke-9 tiba di sini. Menghadapi leluhur setengah atas seperti itu, Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia langsung menyegel langit dengan diagram formasi dan menutupi tempat itu. Pada saat yang sama, biarkan Qiu Tian mengambil tindakan. Dewa leluhur, kamu. Setengah leluhur surga ke-9 tiba-tiba berubah warna. Saat dia melihat Xiao Chen, dia langsung mengerti banyak hal. Dia tidak mengatakan apapun dan bersiap untuk keluar. Akan tetapi, ruang di mana gunung suci itu berada benar-benar terbatas, dan peta dewa yang kabur menghalangi jalannya. Naluri bertarung. Bang! Qiu Tian masih ada, dan dia menjatuhkan leluhur setengah langit ke-9 ke tanah dalam satu gerakan. Puff! Tanda langit muncul di antara telapak tangan dan jari Xiao Chen. Itu adalah perwujudan miniatur dari monumen surgawi yang sesungguhnya, dan dia menutupinya dengan kejam. Tutupi langit dengan satu tangan. Pada saat ini, telapak tangan biasa mengandung makna yang tertinggi. Itu adalah lintasan Tao, sublimasi seni bela diri ekstrim, dan juga termasuk kekuatan aturan ilahi. Aura yang agung bahkan membuat setengah leluhur surga ke-9 tidak dapat menolaknya. Dengan suara keras, tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari itu menekannya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Xiao Chen memutarnya dengan keras, menghancurkan kesadarannya, lalu menyegelnya, sambil berkata, sungguh disayangkan membunuh orang sekuat itu. Serahkan tubuh dan jiwanya kepada orang lain untuk dikorbankan. Di sampingnya, Yan Qingcheng dan Master Sekte Abadi sangat terkejut. Qiu Tian, apakah kamu punya senjata dewa leluhur di sini? Ketika Xiao Chen tiba di sini, dia tentu harus mencarinya, karena tidak mungkin menggunakan Qiu Tian untuk waktu yang lama.
Kemampuan Qiu Tian hanya berguna satu kali, dan dia akan meledak total saat kejadian, lalu dia hanya bisa dihancurkan. Ya, baiklah, buka rumah harta karunmu dan biarkan aku melihatnya. Qiu Tian membelah ruang itu, dan ruang aneh dan sempit tiba-tiba muncul di depan beberapa orang. Di dalamnya, sebuah drum kulit yang dilapisi sisik naga ditempatkan dengan tenang. Mata Xiao Chen berbinar pada saat itu. Gendang itu sebenarnya terbuat dari kulit naga leluhur. Dia pasti bisa mencium aura naga leluhur. Ini jelas merupakan harta suci yang disempurnakan setelah generasi tertentu naga leluhur terbunuh. Xiao Chen tiba-tiba memiliki keinginan untuk membunuh Qiu Tian, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah dikorbankan oleh Roh Kudus, dia harus menahan amarahnya. Dia segera mencari sisa ingatan Qiu Tian, dan segera amarahnya berkurang setengahnya. Gendang naga leluhur dibuat oleh dewa leluhur Jiushu menggunakan kulit naga leluhur yang telah jatuh. Karena pertempuran di masa lalu terlalu kejam, mereka harus menggunakan mayat dewa leluhur mereka sendiri. Namun pada akhirnya, genderang surgawi ini jatuh ke tangan para pembudidaya dari dunia lain. Dapat dibayangkan bahwa banyak harta dari dunia lain direnggut dari Jiushu dan keempat penjuru. Laporan. Pada saat ini, seorang kultivator dari dunia lain menyampaikan pesan dengan hormat dari kejauhan, melaporkan berita tersebut. Peristiwa besar yang terjadi sekali dalam 1000 tahun di dunia lain akan segera dimulai, dan seorang utusan Tuhan telah datang untuk memberitahu Anda. Semuanya akan berubah terbalik. Xiao Chen mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Namun, Yan Qingcheng dan pemimpin Sekte Abadi tahu bahwa dunia akan berada dalam kekacauan. Bab 549, Asal-usul dunia alien. Anda akan menghadiri acara besar di dunia lain. Wajah Yan Qingcheng penuh dengan keterkejutan, dan gelombang cahaya mengalir di matanya yang indah. Dia menatap Xiao Chen dengan heran, bulu matanya yang panjang bergetar sedikit. Dia pikir ini sungguh gila. Jangka hidup manusia hanya 100 tahun. Peristiwa yang terjadi sekali dalam 1.000.000 tahun ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Xiao Chen duduk dengan tenang di pavilion, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan suci dan semangat juang yang kuat membubung ke langit. Terlalu berbahaya untuk melakukan hal itu. Sang guru abadi memberi nasihat, tetapi ia tahu sulit untuk mengubah apapun. Kekuatan Xiao Chen melampaui dunia fana, dan dia dapat memandang semua makhluk hidup dengan bangga. Mustahil baginya untuk mengubah keputusannya karena pendapat orang luar. Namun untunglah, ia tetap terlihat seperti manusia berdarah daging, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Aku akan merepotkan kalian berdua untuk sementara waktu. Ikutlah denganku ke acara dunia alien itu. Ketika Master Sekte Abadi dan Yan Qingcheng ditangkap sebelumnya, mereka telah membuat rencana untuk kemungkinan terburuk, jadi wajar saja mereka tidak takut pada apapun sekarang. Baiklah, Qiu Tian, ikutlah denganku ke dunia kematian. Atas nama Qiu Tian, Yan Qingcheng dan Sekte Abadi diatur dengan benar di sini. Kemudian Xiao Chen membawa Qiu Tian melintasi penghalang dunia dan kembali ke kapal perang Zujun di dunia kematian. Saat dia muncul, leluhur tua naga dan yang lainnya datang. Memang orang ini. Petani tua itu memegang tombak penghancur besar dan berjalan di sekitar Qiu Tian sambil berkata, "Kita pernah berurusan dengannya sebelumnya. Meskipun dia tidak terlalu kuat, dia adalah dewa leluhur dalam sejarah peradaban sebelumnya.
Aku tidak menyangka dia akan jatuh ke tanganmu seperti ini. Mo Xiaowang, Yan Huang, dan Oud Zulong juga berjalan mendekat. Mereka semua mengenal Qiu Tian dan merasa sangat emosional. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam acara itu, Anda harus menguasai keterampilan unik orang ini. Ketika petani tua itu mengatakan ini, auranya tiba-tiba berubah. Seolah-olah Qiu Tian terlahir kembali, dan berkata, kebetulan kita semua tahu sesuatu tentang metode orang ini, dan sekarang aku akan menyampaikannya kepadamu. Ketika kekuatan mereka mencapai tingkat ini, jika mereka ingin meniru keterampilan unik tertentu, mereka dapat melakukannya secara alami tanpa harus menirunya dengan sengaja. Dihadapkan dengan aturan dan mantra ilahi tingkat dewa leluhur, Xiao Chen hanya bisa menghela nafas putus asa, tetapi untungnya dia memiliki banyak keterampilan fisik, dan dia dapat melakukannya dengan mudah dengan tubuh tempurnya yang mengerikan. Hancurkan langit dengan 1 poin. Teriak petani tua itu. Ini adalah keterampilan unik Qiu Tian. Dengan 1 titik jarinya saja, langit dapat ditembus dan dihancurkan. Kekuatan jari terpusat pada titik itu dan dapat menghancurkan segalanya. Segala substansi yang berwujud akan berubah menjadi ketiadaan. Tarik napas dalam-dalam. Yan Huang juga memperlihatkan jurus yang merupakan gabungan mantra dan teknik fisik. Dia membuat segel tangan dan memberkati mantranya. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan suasana sedih tiba-tiba menyelimuti dunia. Terdengar desahan pelan yang tampaknya menghancurkan kesadaran orang-orang. Xiao Chen hanya mempelajari dasar-dasar jurus ini, karena jurus ini melibatkan mantra yang memerlukan kekuatan spiritual kuat untuk melakukannya. Kultivasi spiritualnya belum mampu mencapai alam dewa leluhur. Akan tetapi, ia juga dapat menggunakan cangkang dagingnya yang kuat untuk secara paksa memobilisasi kekuatan yang tampaknya ilahi. Dengan tangannya membentuk segel keabadian abadi, dia dapat meneriakkan salah satu dari 8 suara asal, dan efeknya tidak lebih buruk dari desahan kesedihan, dan bahkan lebih kuat. Seseorang dapat membayangkan kekuatan macam apa yang akan dihasilkan oleh gabungan 8 suara asal dan segel tangan ketika kesadaran spiritualnya mencapai tingkat tertentu. Ini pasti akan menjadi kekuatan magis yang tak tertandingi yang patut dinantikan, seperti halnya dunia 8 fase. Pada hari-hari berikutnya, beberapa orang mencoba yang terbaik untuk menjadikan Xiao Chen sebagai Qiu Tian kedua. Sang leluhur naga tua memandangi genderang leluhur naga dengan penuh kesedihan. Dia mendesah beberapa kali, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Setelah petani tua itu mengungkapkannya secara pribadi, Xiao Chen mengetahui bahwa naga leluhur yang dimurnikan menjadi genderang surgawi adalah kakek buyut dari kakek buyut naga leluhur kontemporer. Kali ini, kita tidak hanya harus mengguncang 3 dewa leluhur tertinggi dan membunuh lebih dari 3 dewa leluhur dari dunia lain, tetapi juga menyelamatkan semua pembudidaya dari Jiushu dan 4 penjuru dunia. Yan Huang menyatakan misi perjalanan ini dengan sangat hikmat. Tidak diragukan lagi ini akan sangat sulit, sebab mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan absolut. Sekalipun berhasil, itu berarti mereka harus menyerahkan Jiushu dan keempat dunia, dan semua kultivator akan mundur ke dunia kematian, dan tidak diketahui kapan mereka akan bisa melawan. Daripada mengganggu acara, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan mundur secara besar-besaran. Akhirnya, beberapa orang mulai mempersiapkan Xiao Chen agar berhasil menyelinap ke acara tersebut. Tentu saja,
dia harus menggunakan tubuh Qiu Tian. Xiao Chen memegang setengah tengkorak batu, jadi dia bisa sepenuhnya bersembunyi di cangkang daging Qiu Tian dan menghindari mata-mata dewa leluhur manapun. Masalah yang paling menyusahkan adalah bagaimana membawa senjata pamungkas, kota mati. Pada hari-hari awal, beberapa dewa leluhur ingin secara paksa memurnikan kota iblis kuno dan menyegelnya di ruang fisik Xiao Chen. Namun, sekarang setelah mereka tahu bahwa kota itu tidak sepenuhnya mati dan masih ada fluktuasi kehidupan yang lemah, mereka ragu-ragu. Jika mereka terus melakukannya, Xiao Chen akan berada dalam bahaya besar. Jika makhluk hidup yang tertidur di kota iblis kuno tiba-tiba terbangun dan melahapnya, sudah terlambat untuk menyesal. Tidak apa-apa, kurasa dia hampir mati, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan kita memenjarakannya di kota iblis? Xiao Chen memutuskan untuk mengambil risiko dan berkata, aku punya setengah tengkorak batu dan 2 tanda langit, selain 30 pedang perang dan peta dewa. Bahkan jika dia bangun, aku bisa menyingkirkannya sejak awal. Beberapa dewa leluhur bergabung untuk memurnikan kota iblis kuno. Pada hari ini, cahaya ilahi yang cemerlang menerangi wilayah luar benua kematian. Cahaya menerobos awan kematian yang menutupi langit dan memperlihatkan bintang-bintang di langit. Beberapa dewa leluhur telah merasakan kedalaman benua kematian, dan dari beberapa pemikiran ilahi yang telah dikirim, jelaslah bahwa beberapa keberadaan yang sangat mengerikan telah merasakan segalanya di sini. Namun, beberapa pikiran ilahi tidak bergerak secara tidak normal, dan akhirnya semuanya mundur dengan tenang. Benua kematian tidaklah sederhana, tampaknya tidak ada habisnya. Leluhur tua naga dan yang lainnya mendesah. Sekuat apapun mereka sekarang, mereka belum pernah mencapai titik terdalam. Setelah beberapa hari penyempurnaan, kota iblis kuno disempurnakan menjadi ruang titik akupuntur Xiao Chen. Selama beberapa hari ini, banyak titik akupuntur di tubuh Xiao Chen yang terhubung, hanya untuk mengakomodasi kota sihir kuno ini. Bukan karena tidak cukup ruang, tetapi karena kekuatan kota mati terlalu mengerikan. Sekalipun disegel oleh beberapa dewa leluhur, tetap saja itu hampir menghancurkan gua suci Xiao Chen dan hampir merobek cangkang dagingnya menjadi berkeping-keping. Setelah berhasil ditampung di kota mati, seluruh tubuh Xiao Chen dipenuhi dengan cahaya ilahi, titik-titik akupunturnya terhubung, dan lautan kekuatan ilahi yang luas melonjak. Pada saat ini, kota iblis kuno bergetar beberapa kali di ruang fisik Xiao Chen, dan kekuatan penghancur menyebar. Pada saat itu, leluhur tua naga, Yan Huang dan yang lainnya berubah warna. Jika kota iblis kuno terguncang saat ini, Xiao Chen akan berada dalam bahaya tercabik-cabik. Sekalipun tubuhnya dapat direkonstruksi, vitalitasnya pasti akan rusak parah oleh senjata sekuat itu. Namun, kota iblis kuno akhirnya tenang kembali dan tidak meletus dengan kekuatan dahsyat. Hal ini membuat semua orang bernapas lega. Pada saat yang sama, ruang titik akupuntur Xiao Chen diselimuti kabut, dan sosok samar muncul di setiap titik akupuntur. Akhirnya, mereka semua berkumpul di luar kota mati dan duduk, seperti prajurit kuno, bermeditasi dan menjaga di sini. Dalam situasi ini, bahkan Yan Huang, Lao Zulong dan yang lainnya saling memandang dengan bingung, tidak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Metode misterius prasasti surgawi sungguh ajaib. Itu memang sangat misterius. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen tenggelam ke dalam cangkang daging Qiu Tian,
dan kota iblis kuno secara alami tersembunyi jauh di dalamnya. Mulai saat ini, Qiu Tian adalah Xiao Chen. Segera, Xiao Chen kembali ke Laut Cina Selatan Jiushu, memimpin pasukan Qiu Tian, dan berangkat dengan utusan Tuhan yang dikirim khusus ke acara dunia asing. Utusan Tuhan menggunakan gulungan suci khusus untuk menerobos penghalang dunia besar, menerobos kurungan kekuatan langit dan bumi, dan datang ke tempat berkabut di mana dunia belum terbuka. Kekacauan melanda, dan segalanya memancarkan kekuatan asal. Ini bukanlah akhir. Ada saluran luar angkasa di sini yang mengarah ke area misterius. Para dewa leluhur dari dunia lain sudah masuk. Xiao Chen melihat sekeliling dan mulai berjalan melalui lorong ini. Ini adalah ruang tak bernyawa. Bobrok dan sunyi adalah tema di sini. Tempat itu seperti padang pasir tak berujung, tempat depresi dan keheningan yang mematikan. Ruang sangatlah terbatas, tak ada langit berbintang, yang ada hanya benua yang sunyi ini, mengambang dengan tenang. Setelah tiba di sini, Xiao Chen sudah tahu tempat macam apa ini. Seorang dewa leluhur dari dunia lain sedang menjelaskan segalanya kepada generasi muda. Ini ternyata menjadi tempat lahirnya para pendeta dari dunia lain. Nenek moyang mereka berasal dari sini. Kemudian, setelah perang dahsyat yang mengguncang langit dan bumi, dunia ini runtuh total, langit berbintang hancur, alam semesta kembali ke keadaan semula, dan semuanya kembali kacau. Hanya benua tempat mereka tinggal yang diawetkan oleh makhluk-makhluk kuat dari dunia lain, dan disegel di sini dengan kekuatan ilahi yang kuat sebagai tempat untuk peringatan dan kenangan, dan peristiwa sekali dalam 1000 tahun ini hampir selalu diadakan di sini. Pada saat ini, benua yang awalnya sepi dan hancur ini berangsur-angsur menjadi ramai, dan banyak pendeta dari dunia lain berkumpul di sini. Wilayah-wilayah dengan cepat dibagi. Pasukan Xiao Chen dan Qiu Tian berada di wilayah ke-15, yang berarti setidaknya 15 dewa leluhur dari dunia lain berpartisipasi dalam acara ini. Meskipun tempat ini tandus, namun apabila para dewa leluhur datang, maka daerah yang telah mereka bagi itu akan segera ditutupi dengan bunga-bunga yang bermekaran dan rerumputan yang indah, sehingga berubah menjadi negeri dongeng. Inilah kekuatan tertinggi dari orang kuat setingkat dewa leluhur. Menciptakan kehidupan dan tanah suci untuk sementara hanyalah hal yang mudah. Bunga-bunga bermekaran dalam kelompok, dan benua kuno ini tiba-tiba mendapatkan kembali vitalitasnya dalam 2 hari berikutnya. Di mana-mana ampak hijau dan subur, dan mata air suci yang mengering mulai mengalir gemericik, dipenuhi suasana sakral. Xiao Chen benar-benar ingin mengetahui ada berapa banyak dewa leluhur asing di sini, tetapi benua ini sangat aneh sehingga dapat menghalangi kekuatan spiritual para dewa leluhur. Xiao Chen tidak tahu berapa banyak dewa leluhur yang datang. Dia hanya melihat beberapa wajah yang dikenalnya di dekatnya, yaitu para dewa leluhur dari dunia lain, Lan Yufeng, Leluk, dan El. Qiu Tian, apa kabar? Terakhir kali itu benar-benar salah paham. Al menyapa Xiao Chen di daerahnya sendiri. Meskipun mereka berjauhan, di hadapan pembangkit tenaga listrik setingkat dewa leluhur, jarak hanyalah sebuah simbol. Xiao Chen hanya mendengus menanggapi ini. Dia harus memainkan peran Qiu Tian dengan baik. Agar tidak terungkap warna aslinya, yang terbaik adalah sesedikit mungkin berhubungan dengan dewa leluhur lainnya. Hanya sedikit orang yang berkelana di antara para dewa leluhur, karena mereka semua duduk di wilayah keilahian mereka sendiri. Akan tetapi, para pengikut dan penganutnya tidak terikat oleh pembatasan ini.
Pada saat ini, benua kuno ini sangat ramai, dengan para pembudidaya di bawah tingkatan dewa leluhur terbang kemana-mana. 3 dewa leluhur tertinggi tidak dapat turun karena mereka memiliki tugas penting dan tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, dewa leluhur yang kuat dari dunia lain yang memimpin acara tersebut memberikan suara yang jelas yang mencapai setiap sudut benua kuno ini. Lagi pula, beberapa leluhur klan saya tidak dapat datang ke sini secara langsung karena suatu alasan. Begitu kata-kata itu terucap, terjadilah ledakan diskusi. Bahkan ada dewa-dewi leluhur dari dunia lain yang berdiskusi dengan tenang. Jumlah tokoh yang kuat di acara ini lebih sedikit daripada sebelumnya. Mungkinkah sesuatu yang besar sedang terjadi di dunia kita? Beberapa tokoh berpengaruh yang saya kenal semuanya telah dipanggil kembali. Saya tidak tahu mengapa. Ya, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Pada saat ini, dewa leluhur yang kuat dari dunia lain yang memimpin konferensi sekali lagi mengucapkan suara agung dan berkata, "Anda tidak perlu khawatir. Tidak ada kekuatan yang dapat mengguncang dunia kita." Meskipun dia tidak mengungkapkan apapun, dia memancarkan rasa percaya diri yang kuat, yang menenangkan banyak orang. Dikatakan bahwa seseorang dari klan kita telah mengambil langkah penting itu baru-baru ini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan ini? Itu sangat mungkin. Begitu kau benar-benar mengambil langkah itu, mustahil semuanya akan berjalan mulus. Kurasa kau belum melakukan yang terbaik, jadi kau memanggil banyak orang kuat untuk kembali dan melindungimu. Jika memang begitu, mungkin suatu hari nanti kita benar-benar bisa masuk ke surga. Mendengar berita itu, Xiao Chen tiba-tiba terkejut. Apakah seseorang dari dunia lain akan mengambil langkah penting itu? Ini benar-benar berita yang sangat buruk. Pada saat ini, seseorang berbisik, "Kudengar ada yang tidak beres di alam surga." Sepertinya ada sosok kuat yang hendak membuka paksa lorong utama yang tersegel dan turun. Aku bertanya-tanya apakah gerakan tidak biasa di dunia kita kali ini ada hubungannya dengan ini. Petik 2. Sesuatu telah terjadi di alam surga. Mungkin dalam waktu dekat, beberapa sosok mengerikan akan muncul di dunia ini. Berita ini tidak buruk bagi Xiao Chen. Meskipun dia tidak mengetahui dengan jelas posisi alam surga, dia masih dapat menantikannya. Dewa leluhur yang kuat yang memimpin acara ini berbicara perlahan, mengguncang ke segala arah, dan berkata, "Acara kita sebenarnya terutama untuk membahas masalah besar. Saya pikir banyak orang telah menerima beritanya. Apakah kita akan membuka medan perang baru?" Tanya dewa leluhur. "Benar sekali. Di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan, di mana ada kenyataan, di situ ada ilusi, semuanya memiliki kebalikannya. Dibandingkan dengan berbagai alam yang bisa kita jangkau, ada juga dunia kematian yang aneh. Faktanya, kekuatan tertinggi klan kita telah lama menemukan keberadaan dunia itu, tetapi tidak pernah bertindak gegabah. Bertahun-tahun yang lalu, seorang dewa leluhur tertinggi dunia kita mempertaruhkan nyawanya, berjalan ke dunia itu, dan tidak pernah kembali. Sampai beberapa saat yang lalu, mayatnya muncul dalam bentuk kapal perang di Jiaoshu. Banyak kultivator dari dunia lain gempar, dan banyak kultivator di bawah dewa leluhur semuanya sangat terkejut. Dewa leluhur tertinggi yang telah meninggal itu adalah ayahku. Dewa leluhur yang kuat yang memimpin pertemuan itu berkata dengan nada tinggi, "Meskipun dia telah tiada, dia meninggalkan kita informasi yang sangat berharga. Meskipun kita belum memasuki dunia itu,
kita memiliki pemahaman umum tentang seperti apa tempat itu. Boom! Pada saat ini, benua kuno berguncang. Itu adalah gelombang mengerikan yang datang dari suatu ruang di kedalaman kekacauan tak berujung. Seseorang di duniaku telah mulai mengambil langkah terakhir itu. Seru dewa leluhur yang kuat dari dunia lain. Dia menyerang langkah yang paling krusial. Dewa leluhur manapun yang memahami langkah ini niscaya adalah seorang antik, yang paling kuat di antara para dewa leluhur. Aura yang tak terlukiskan dan tak terungkapkan mengguncang surga dan dunia, serta menghantam jiwa setiap orang dengan keras. Dari para dewa leluhur hingga semut, semuanya merasakan penindasan yang tak terkatakan. Benua kuno berguncang dan langit pun bergetar. Boom boom, boom, dunia berguncang hebat. Oh tidak, ada yang menghalangi orang kuat kita untuk mengambil langkah terakhir.